Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji, yang saya hormati Bu Maria dan Bu Elsa selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Bu Yuli selaku dosen pengampu skripsi, dan teman-teman kimia yang berbahagia. Saya, Miska Sitna Ilmana, Program Studi Pendidikan Kimia B 2017, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik melalui model pembelajaran Flip Classroom dengan pemanfaatan aplikasi Proton pada materi hidrolisis garam. Topik bahasan yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Namun pada saat ini pendidikan menjadi terhambat dikarenakan munculnya COVID-19 sejak tahun 2020 dan menyebar hampir ke seluruh dunia. Akhirnya, Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Berdasarkan belajar dari rumah ini atau pembelajaran jarak jauh yang biasa disingkat PJJ, akhirnya guru juga diarahkan agar dapat mengembangkan keterampilan mengajar seperti model pembelajarannya yang menarik dan interaktif sehingga peserta didik tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun di masa pandemi. Dengan adanya pembelajaran dari rumah juga membuat peserta didik ketika berkomunikasi dengan temannya itu menggunakan teknologi, sehingga membuat teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Untuk itu, peserta didik perlu meningkatkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Selain itu, berdasarkan hasil PISA tahun 2015, menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia masih tergolong rendah. Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara yang ikut serta. Salah satu aspek dari kemampuan berpikir tingkat tinggi ialah kemampuan berpikir kritis. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik, apalagi di masa pandemi. Salah satu materi kimia yang memerlukan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang lebih baik dalam memahami konsep materi ialah materi hidrolisis garam. Karena berdasarkan pengalaman peneliti dan beberapa referensi, ketika mempelajari materi kimia, peserta didik masih ada yang kebingungan ketika menentukan rumus H+ yang digunakan pada materi asam basa, hidrolisis garam, dan larutan penyangga. Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan pula model pembelajaran yang interaktif dan dapat digunakan di masa pandemi, yaitu model pembelajaran Flip Classroom, karena model pembelajaran ini juga dapat menjadi solusi dari permasalahan berpikir kritis abad ke-21. Dengan menggunakan Flip Classroom, media pembelajarannya juga harus yang menarik, yaitu seperti seperti media pembelajaran yang dibuat menggunakan aplikasi Proton. Karena pada tampilan videonya ini berbasis animasi sehingga dapat menarik peserta didik untuk memahami materi. Rumusan masalah yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis peserta didik berkembang melalui model pembelajaran Flip Classroom dengan pemanfaatan aplikasi Proton pada materi hidrolisis garam. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui model pembelajaran Flip Classroom dengan pemanfaatan aplikasi Proton pada materi hidrolisis garam. Kedua, kajian pustaka. Menurut Angelo tahun 1995, berpikir kritis merupakan aktivitas berpikir tingkat tinggi yang digunakan secara rasional, seperti aktivitas memecahkan masalah, menganalisis, mensintesis, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Berdasarkan penelitian ini, peserta didik perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami materi.
Yang kedua, menurut Beckman dan Sams tahun 2012, Flipped Classroom merupakan model pembelajaran di mana ketika di luar kelas peserta didik itu melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan di dalam kelas, seperti memahami materi serta belajar. Dan saat di dalam kelas, peserta didik membahas materi yang telah dipelajari, menyelesaikan masalah, berdiskusi, atau mengerjakan tugas. Yang ketiga, aplikasi Photon merupakan aplikasi yang menyajikan paparan materi yang berbasis animasi sehingga dapat menarik peserta didik agar lebih semangat belajar. Pembelajaran kimia itu memiliki 3 level representasi. Yang pertama makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. 3 level ini dapat membantu peserta didik dalam memahami materi. Yang keempat, karakteristik materi hidrolisis garam. Contoh yang makroskopik yaitu perubahan nilai pH. Contoh submikroskopik, kekuatan asam basa dan reaksi hidrolisis garam. Contoh yang simbolik, persamaan reaksi hidrolisis garam dan rumus pH. Karakteristik materi hidrolisis garam. Kompetensi dasar 3.11 menganalisis keseimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan tentang hidrolisis garam, kedua menganalisis sifat asam atau basa pada larutan garam, ketiga menganalisis reaksi yang terjadi pada hidrolisis garam, menghubungkan hidrolisis garam dengan pH-nya, menentukan pH dari satu larutan garam, dan menganalisis kegunaan hidrolisis garam di kehidupan sehari-hari. Ketiga, metodologi penelitian. Tempat penelitian ini di SMA Negeri 53 Jakarta, kelas 11 MIPA 2, waktunya pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Subjek penelitiannya peserta didik kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 53 Jakarta. Metodenya menggunakan kualitatif. Prosedur penelitiannya, yang pertama persiapan penelitiannya dengan merancang proposal, yang kedua pelaksanaan penelitian pada Februari sampai Maret 2021, akhir penelitian dengan membuat laporan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data. Untuk observasi ini dilakukan selama penelitian berlangsung, tes kemampuan berpikir kritis, reflektif jurnal, dan wawancara pada akhir pembelajaran. Teknik analisis data. Yang pertama reduksi data, yaitu bagaimana peneliti ini memilih hal penting pada saat penelitian, yaitu dengan menggunakan observasi, tes reflektif, dan wawancara. Selanjutnya penyajian data menggunakan narasi kualitatif. Yang ketiga menarik kesimpulan, itu berdasarkan reduksi data dan penyajian data. Teknik keabsahan data. Prolonged engagement, itu ya keterlibatan peneliti dengan peserta didik saat pembelajaran. Yang kedua persistent observation, yaitu pengamatan secara mendalam pada saat penelitian. Yang ketiga progressive subjectivity, yaitu proses pemantauan penelitian oleh dua observer. Yang keempat member checking, yaitu pengecekan kembali data yang telah didapatkan dari penelitian. Keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan model pembelajaran Flipped Classroom dan analisis kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pelaksanaan model pembelajaran Flipped Classroom. Tahap yang pertama, pembelajaran secara mandiri. Nah, pada tahap ini peserta didik belajar secara mandiri di luar kelas atau di rumah melalui video pembelajaran yang dibuat menggunakan aplikasi Powtoon dan bahan ajar lain, baik yang diberikan oleh guru maupun dari sumber lain. Berdasarkan tahap ini, reflektif jurnal peserta didik 30 menyatakan bahwa animasi PPT dan videonya ini cukup menarik. Animasi PPT dan videonya itu menarik sehingga peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami materi. Hal ini juga didukung dari wawancara peserta didik 13 yang menyampaikan peserta didik ini tidak hanya mempelajari materi dari bahan ajar yang guru berikan, tapi dari sumber lain seperti blog, website, di Google, buku kimia, maupun yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat proses dalam mendorong kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kedua, pemberian stimulus. Nah, saat di dalam kelas, guru memberikan motivasi, terus persepsi dengan cara peserta didik menyampaikan hasil rangkuman, dan guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Hasil dari
Tahap ini ialah berdasarkan catatan observasi 1 yang menyampaikan bahwa motivasi ini dapat membuat peserta didik berpartisipasi aktif ketika pembelajaran. Lalu berdasarkan pembelajaran berkelasroom juga peserta didik 20 pada wawancara menyampaikan pembelajarannya itu membuat materi cukup jelas materinya karena kegiatan pembelajaran itu menarik dan interaktif. Pada proses ini juga peserta didik didorong agar mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ini proses pembelajarannya melalui Zoom. Yang ketiga, pengembangan berpikir kritis. Itu guru membagi peserta didik ke 6 kelompok, di mana setiap kelompok beranggota 6. Mereka berdiskusi tentang topik diskusi yang guru berikan, lalu mempresentasikannya. Nah, untuk berdiskusinya ini di Google Classroom. Ini hasil screenshotannya. Hasil dari tahap pembelajaran ini, berdasarkan wawancara peserta didik 13, menyampaikan bahwa saat diskusi ini, peserta didik harus memahami terlebih dahulu materinya, lalu peserta didik dapat mengembangkan materi tersebut, dan ketika diskusi dapat menjawabnya. Sehingga peserta didik 13 ini menyampaikan bahwa peserta didik diarahkan untuk berpikir kritis, lalu juga membuat peserta didik memiliki komunikasi yang bagus dengan temannya. Hal ini didukung pula berdasarkan wawancara peserta didik 14 bahwa adanya diskusi dapat membuat peserta didik lebih aktif dan kritis. Keempat, evaluasi pembelajaran dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Terus juga guru mengukur pemahaman peserta didik itu berdasarkan hasil rangkuman, tes kemampuan berpikir kritis, reflektif, jurnal, dan wawancara. Ini salah satu hasil screenshot rangkuman peserta didik. Berdasarkan pembelajaran free classroom, peserta didik 6 pada wawancara menyampaikan bahwa pembelajaran free classroom ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya karena peserta didik sebelumnya menggunakan model tradisional, sedangkan ini menggunakan free classroom yang akhirnya membuat peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang diawali dengan mereka membuat rangkuman terlebih dahulu, terus mereka berdiskusi, sehingga proses pembelajaran free classroom ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan berpikir kritis. Lalu, berdasarkan reflektif jurnal peserta didik 3 menyampaikan bahwa dengan menggunakan free classroom, peserta didik ini dapat mengingat kembali rumus H+ dan O-, tetapi masih bingung atau kesusahan ketika mengerjakan soal yang nalar. Hal ini mungkin peserta didik yang sebelumnya menggunakan model tradisional, lalu flip classroom, mungkin makanya masih bingung. Terus pada setiap pertemuan akhirnya guru peneliti juga membuat latihan soal agar peserta didik terbiasa mengerjakan. Analisis kemampuan berpikir kritis. Itu terdapat 5 indikator: identifikasi masalah, pemahaman konseptual, menghubungkan gagasan, berasumsi, dan menyimpulkan. Indikator ini dikategorikan ke 5 level, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Dikutip dari Stiana dan Purwoko 2020. Indikator identifikasi masalah. Nah, peserta didik ini diminta untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan suatu pernyataan atau permasalahan yang biasa mereka temui, mungkin mereka temui ya. Pertanyaan ini terdapat suatu pernyataan bahwa kebanyakan peserta didik itu ketika diminta oleh guru menyebutkan contoh garam, mereka pasti langsung teringat garam dapur atau NaCl. Ini membuat peserta didik itu menganggap bahwa garam ini ya bersifat netral karena mereka familiar dengan NaCl dan mereka memiliki pemahaman bahwa garam itu terbentuk dari asam dan basa.
Makanya mereka menganggap ya itu berarti netral karena sudah seimbang gitu kan. Padahal sebenarnya garam itu juga ada yang bersifat asam dan basa. Nah, untuk pertanyaannya, Pusadi diminta untuk menjelaskan lagi mengenai hidrolisis garam yang mereka ketahui. Terus juga ketika pada larutan NaCl ini dicelupkan kertas lakmus merah dan biru, itu perubahan warnanya itu apa dan sifat garamnya ini apa? Nah, peserta didik ini salah satunya menjawab bahwa hidrolisis garam ini merupakan penguraian garam yang terjadi dalam air yang menghasilkan asam dan basa asalnya. Hal ini mendukung pemahaman peserta bahwa sebenarnya garam itu tidak cuma bersifat netral, tapi ada juga yang bersifat asam dan basa. Pada yang poin B, karena NaCl ini merupakan reaksi antara HCl dan NaOH, akhirnya kan biasa dikenal dengan reaksi penetralan. pH-nya itu sama dengan 7 atau netral. Dan akhirnya ketika dicelupkan kertas lakmus merah atau biru, itu tidak akan terjadi perubahan warna. Nah, jawaban peserta didik ini sudah mencapai level sangat baik. Berdasarkan diagram batang menunjukkan bahwa 50% peserta didik sudah mencapai level sangat baik. Maka peserta didik sudah sangat baik dan optimal. Peserta didik sudah termasuk handal dalam mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis. Kedua, pemahaman konseptual. Nah, pertanyaan ini, peserta didik ketika praktikum hidrolisis garam ini, guru memberikan pertanyaan. Bagaimana peserta didik ini dapat mengidentifikasi larutan garam yang mengalami hidrolisis parsial, sempurna, atau tidak terhidrolisis dengan cara menunjukkan beberapa larutan garam KNO3, KCN, dan PbNO3 kali. Lalu peserta diminta untuk mengidentifikasi dan mengapa hanya asam lemah atau basa lemah yang dapat mengalami reaksi hidrolisis garam. Salah satu jawaban peserta ialah peserta menjawab bahwa KNO3 ini terdiri dari KOH dan HNO3 sehingga bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. KCN terdiri dari NaOH dan HCN sehingga bersifat basa, pH lebih dari 7. PbNO3 2 kali terdiri dari HNO3 dan PbOH 2 kali sehingga bersifat asam, pH kurang dari 7. Lalu untuk poin B, peserta didik sudah mampu mengaitkan jawaban ini ke konsep ion dari asam kuat dan basa kuat, atau kation dan anion dari asam kuat dan basa kuat, terus juga dapat menghubungkannya dengan elektrolit kuat. Tapi belum menjawab lebih detail mengenai konsep dari pertanyaan ini. Terus juga pada yang poin A ini, peserta didik sudah mampu mengidentifikasi KNO3 ini bersifat apa, KCN apa, terus PbNO3 2 kali apa, tetapi belum menjawab pada larutan garam ini bersifat mengalami hidrolisis apa gitu, atau bahkan mungkin tidak mengalami hidrolisis. Kayaknya masih mencapai level cukup baik. Berdasarkan diagram batang ini menunjukkan bahwa 47,22% peserta didik berada di level cukup baik. Artinya kemampuan berpikir kritis peserta didik itu sudah mulai optimal dan berkembang. Ketiga, menghubungkan gagasan. Itu peserta didik diberikan soal tentang pencampuran satu larutan dan diminta untuk menjawab apakah pernyataan ini benar atau salah. Jawaban peserta didik yang pada poin A, karena ini pencampuran dan untuk pertanyaan itu pH larutan HCl-nya pada saat belum dicampurkan otomatis menggunakan rumus H+ yang materi asam basa. Tapi peserta didik menjawab dengan materi hidrolisis garam, maka jawaban peserta didik ini belum benar, masih salah ya. Yang poin B, peserta didik ini sudah mampu menjawab dengan baik karena sudah mampu membuat persamaan reaksinya, terus dapat
menganalisis reaksi yang terjadi, lalu menjawab dengan benar bahwa pH-nya itu sama dengan 5. Yang poin C, NH4Cl ini mengalami hidrolisis garam ya sebenarnya karena terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Nah, pesading ini sudah mampu menghubungkan gagasan dengan baik, tetapi pada yang poin A ini masih terdapat kesalahan, maka pesading ini masih berada di level baik. Dan berdasarkan diagram batang ini menunjukkan bahwa 44,44% peserta didik berada di level baik. Artinya sebagian peserta didik sudah mampu berpikir kritis dengan baik dan termasuk kompeten. Keempat, berasumsi. Ini pertanyaannya, garam yang dapat digunakan dalam proses penambangan emas yang memanfaatkan reaktivitas tinggi itu NaCN dan bersifat basah serta mengalami hidrolisis sebagian. Pertanyaannya itu mengapa NaCN dapat bersifat basah dan hidrolisis sebagian? Terus dibuktikan. Kemungkinan pH-nya juga seperti apa? Sadik menjawab bahwa Na+ ini merupakan basa kuat, yaitu NaOH, sehingga tidak dapat bereaksi dengan air. Cn- merupakan asam lemah HCN, sehingga dapat bereaksi, dan reaksinya Cn- plus H2O, reaksi bolak-balik HCN plus OH-. Maka Cn- mengalami hidrolisis parsial, dan NaCN bersifat basa. Terus kemungkinan pH-nya lebih dari 7. Jawaban peserta didik ini masih di level baik karena jawabannya itu masih dapat kurang lengkap. Peserta didik kurang menjabarkan mengenai mengapa NaCN ini bersifat basa. Tapi peserta didik sudah mampu menjawab alasan NaCl ini mengalami hidrolisis parsial. Berdasarkan diagram batang ini menunjukkan bahwa 47,22% peserta didik berada di level baik, yang artinya sebagian peserta didik sudah mampu berpikir kritis dengan baik dan termasuk kompeten. Menyimpulkan, ini berdasarkan suatu permasalahan di suatu permukiman bahwa terdapat warga yang memiliki penyakit batuk dan seringkali disertai pilek dan bersin-bersin, terus juga mengalami batuk basah yang menghasilkan dahak. Dan salah satu obat batuk itu yaitu obat batuk jenis ekspektoran karena dapat membantu untuk menyembuhkan. Dan pada kandungan obat batuk jenis ekspektoran ini yaitu NH4Cl. Pertanyaannya, mengapa obat batuk jenis ekspektoran ini dapat menyembuhkan penyakit batuk? Efek sampingnya apa? Terus peserta diminta untuk menghitung konsentrasi NH4Cl. Jawaban peserta didik ini salah satunya jawaban peserta didik ini cukup termasuk sangat baik ya, karena peserta didik sudah mampu menjawab mengapa ekspektoran ini dapat menyembuhkan batuk, yaitu karena dapat melonggarkan saluran napas, terus juga mengeluarkan lendir. Peserta didik juga mampu menjawab contoh obat batuknya, yaitu guaifenesin dan ipecacuanha. Efek sampingnya juga berupa iritasi lambung, mual, muntah, dan lain-lain. Peserta didik juga dapat menjawab konsentrasi NH4Cl. Jawabannya benar, konsentrasinya itu 10 m. Jawaban peserta didik ini termasuk sangat baik. Dan berdasarkan diagram batang, 52,78% peserta didik sudah mencapai level sangat baik. Artinya peserta didik sudah sangat baik dan optimal dan termasuk handal dalam mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, peserta didik telah mencapai level sangat baik pada indikator identifikasi masalah dan menyimpulkan. Telah mencapai level baik pada indikator menghubungkan gagasan dan berasumsi. Lalu, telah mencapai level cukup baik pada indikator pemahaman konseptual. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi hidrolisis garam secara keseluruhan itu sudah mencapai level baik. Yang kelima, Flip Classroom dengan pemanfaatan aplikasi Powtoon dapat memunculkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Saran. Yang pertama, guru dapat menerapkan Flip Classroom baik saat pandemi maupun sudah normal.